Saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News, saya Tifal Solesa. Yang Anda lihat saat ini adalah visual terakhir dari Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat tadi dan terlihat saudara sejumlah warga atau pedagang ini menyelamatkan sejumlah barang-barang berharga. Sedikitnya hingga saat ini kami melaporkan kepada Anda 6 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa kebakaran berlangsung pada pukul 6 sore lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini merujuk lagi pada laporan dari warga sekitar kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Ini sebagaimana yang dilaporkan juga oleh Kompas.com belum lama ini bahwa kondisi saat ini di Pasar Taman Puring persisnya berlokasi di Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin sore ini 28 Juli 2025 sekitar pukul 6 sore lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Laporan warga disampaikan langsung kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Dinas Gulkarmat Provinsi Jakarta. Informasi terakhir yang dipahami sejauh ini, objek yang terbakar adalah bangunan rendah di kompleks pasar tersebut. Terakhir yang juga kami cermati, ini proses pemadamannya masih berjalan sampai dengan saat ini menggunakan 6 unit mobil pemadam kebakaran, ditambah lagi visual yang sedang Anda lihat sekarang adalah upaya dari para pedagang dan juga sebagian warga di sekitar tempat kejadian kebakaran untuk menyelamatkan sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan, terlebih mengingat ini adalah area pasar yang memiliki aktivitas perdagangan yang cukup intens, maka barang-barang dagangan inilah yang masih akan coba diprioritaskan untuk diselamatkan lebih lanjut. Kami juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Prasetyo untuk mengetahui lebih lanjut soal penanganan kebakaran di Pasar Puring, Jakarta Selatan hingga saat ini. Prasetyo, Anda mendengar suara saya saat ini dengan Tifal? Ya, Tifal, saya dengar dengan jelas. Bantu kami untuk paham soal kebakaran ini terjadi bagaimana dan apa yang Anda lihat, apa yang Anda cermati dari proses pemadaman saat ini. Ya, Tifal. Untuk saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh tim dari pemadam kebakaran Jakarta, bukan lagi Jakarta Selatan, karena bisa dilihat wilayah kebakaran ini cukup besar, hampir melanda seluruh area pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini hampir sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan dengan total 60 personil petugas pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melokalisir api. Proses pemadaman sendiri menggunakan sistem pengepungan di mana hampir di setiap lokasi pasar ini diisi dengan personil-personil petugas pemadam kebakaran yang bersiaga memadamkan apinya. Namun memang ada sedikit kendala, yaitu pasokan air yang cukup sedikit begitu, Tifal. Oke, ya ini juga kami masih menunjukkan visual di sebelah kiri layar kaca Anda, saudara, adalah visual beberapa saat tim pemadam kebakaran tiba dan langsung melakukan pemadaman, dan visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah keadaan saat ini. Api masih berkobar sampai dengan sekarang. Bantu kami juga untuk mencermati keadaan di sekitar pasar itu, Prasetyo. Di sekitar pasar ini apakah ada permukiman warga atau area-area lain yang juga masih menjadi perhatian agar api tidak merembet ke area sana? Untuk area pemukiman memang sedikit terputus dengan jalan yang cukup besar, namun tepat berada tak jauh dari pasar Taman Puring ini terdapat kantor polisi, yaitu Polsek Kebayoran Baru. Namun memang saat ini kondisi api masih bisa diupayakan gitu oleh petugas pemadam kebakaran agar tidak terjadi hambatan ke area luar di area pasar Taman Puring Kebayoran Baru. Oke, penegasan lagi sehingga saya koreksi, mohon koreksi jika saya keliru. Jadi ada 6 unit mobil damkar diterjunkan dengan total 60 personel yang saat ini melakukan proses pemadaman di lokasi, betul? Ada sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dengan total petugas pemadam yaitu sekitar 60 personel. Oke.
Dan di area yang terbakar ini hanya area lapak dagang atau ada ruang lain yang sebetulnya terimbas dari kebakaran ini? Ya, sejauh ini kalau dari di lapangan, sejauh ini hanya area pasar Taman Puring kebakar. Namun ini di area pasar Taman Puring ini memang terbagi dari 2 lantai. Ini tadi sempat hanya bagian lantai 2 saja yang terbakar, namun cepat karena banyaknya material yang mudah terbakar, banyak api, kardus, pakaian begitu, membuat api dengan cepat membesar dan langsung menghanguskan lantai 1. Dan saat ini bisa Anda saksikan, ini petugas pemadam kebakaran dari Jakarta sedang melakukan pemadaman di area 1 pasar Taman Puring. Dan sejauh ini hal apa yang kalau Anda cermati ya, termasuk dengan perbincangan Anda bersama dengan petugas damkar di sana, hal apa yang mungkin menyulitkan proses pemadaman sampai sekarang? Karena api kalau terlihat dari visual ini masih cukup berkobar besar di sana. Ya, kalau sejauh ini memang pasokan air masih menjadi kendala untuk saat ini. Belum bisa kita rinci, belum bisa detail karena saat ini petugas pemadam kebakaran masih fokus untuk memadamkan api yang saat ini memang sudah sampai di lantai 1 area pasar Taman Puring. Sehingga apakah ini penegasan? Sehingga untuk saat ini apakah dugaan dari kebakaran ini sudah bisa diketahui penyebabnya karena apa? Belum bisa diketahui kita saat ini untuk penyebab kebakaran. Namun ketika saya tadi berbincang dengan beberapa warga dan juga pedagang, peristiwa kebakaran ini terjadi di saat para pedagang ini sudah mulai mengosongkan lapak ini tepat di saat jam pulang begitu. Oke, sesungguhnya apakah area pasar Taman Puring ini terbilang cukup sering terkena peristiwa semacam ini? Kebakaran ini apakah kesekian kalinya terjadi atau sejauh mana Anda mencermati kondisi di pasar ini? Ya, kalau saya tanya tadi dan ini memang peristiwa kebakaran Taman Puring ini baru pertama kali terjadi. Ini merupakan peristiwa pertama dan langsung membakar habis hampir seluruh area. Prasetyo? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Prasetyo, jurnalis Kompas TV yang saat ini masih memantau keadaan terakhir yang dilakukan proses pemadaman oleh Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta atas kebakaran yang sampai saat ini masih terus berkobar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung di Breaking News, kami sampaikan kembali bahwa kebakaran saat ini terjadi di Pasar Taman Puring, Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin sore dilaporkan oleh warga sekitar kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta pada pukul 18.02. Waktu Indonesia bagian Barat, dan terakhir kali dilaporkan oleh Prasetyo ini lapak dagang mayoritas ini terimbas dari kebakaran ini, sehingga sampai dengan sekarang saat tim pemadam kebakaran dengan mengerahkan sekitar 60 personel untuk melakukan proses pemadaman di sana, warga sekitar bersama dengan para pedagang yang melapaknya terdampak kebakaran ini ikut menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di sana. Dan sampai dengan sekarang, terakhir kali juga visual yang kami tunjukkan kepada Anda, saudara, api masih berkobar cukup besar, sehingga untuk Anda yang saat ini beraktivitas di sekitar Jalan Kiai Maja atau yang berada di sekitar Pasar Taman Puring ini akan terdampak sedikit banyaknya, terutama untuk aktivitas lalu lintas, sehingga perlu dicermati lagi untuk Anda yang saat ini dalam masa pulang kantor, pulang bekerja atau pulang beraktivitas menuju kediaman masing-masing, akan ada imbas dari kepadatan lalu lintas, mengingat proses pemadaman juga masih berlangsung sampai dengan saat ini oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta di lokasi kebakaran persisnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Objek yang terbakar dilaporkan terakhir kali itu adalah bangunan rendah di kompleks pasar tersebut. Awalnya 6 unit pemadam kebakaran diterjunkan dari pos Kramat Pela, dikerahkan pertama kali ke lokasi
Kemudian tim dilaporkan tiba menuju ke titik kebakaran pada pukul 6 sore lebih 8 menit waktu Indonesia bagian Barat dan mulai pemadaman 2 menit kemudian, tepatnya pada pukul 6 sore lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini juga sudah dilaporkan seperti kami kutip juga oleh kompas.com, dan sampai laporan ini dikeluarkan status untuk proses kebakaran juga masih terus ditangani, masih tetap dikawal begitu oleh Satuan Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah visual selain dari proses pemadaman, aktivitas warga dan juga sebagian pedagang diyakini ini melakukan berbagai hal untuk menyelamatkan barang berharga sambil memantau sejumlah hal yang rasanya bisa dilakukan begitu oleh warga sekitar, menyelamatkan barang berharga mereka, terutama barang-barang dagangan yang masih bisa dikeluarkan dari area tempat kejadian kebakaran yang berlangsung hingga saat ini, dan proses pemadamannya masih terus berjalan. Lewat laporan dari tim liputan kami, terutama dari jurnalis Kompas TV Prasetyo, mengutip dari pernyataan warga, ini baru pertama kalinya terjadi kebakaran di sekitar kawasan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Dan sampai dengan sekarang kebakaran masih tetap ditangani walaupun kondisi yang baru pemadaman awal karena api masih berkobar cukup besar di sana. Laporan masyarakat diterima pada pukul 6 sore lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan TKP di Pasar Taman Puring yang lokasinya di Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek terbakar adalah pasar dengan situasi merah dan masih terus dilakukan proses pemadaman. Jurnalis Kompas TV Prasetyo masih sudah bergabung kembali bersama kami saat ini. Saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas ya, Prasetyo? Ya, Tifal, terdengar. Oke, yang Anda cermati saat ini apa aktivitas sebagian pedagang yang saya yakini ya, karena visual yang kami terima banyak pedagang menyelamatkan barang-barang berharga, begitu juga dengan warga. Aktivitas apa yang mungkin bisa Anda gambarkan saat ini di sana? Ya, Tifal, untuk saat ini memang pedagang hanya bisa menyelamatkan barang-barang berharganya mereka yang bisa diselamatkan, karena memang titik api yang tadinya sempat terpusat di lantai 2 pasar ini sudah turun ke lantai bawah dan sudah keluar ke area pinggiran pasar, sehingga pada para pedagang yang tadi sempat beberapa para pedagang gitu sempat menyelamatkan barang mereka ini sudah terhenti dan mereka hanya berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang berharga, barang dagangan mereka yang tadi sudah sempat dikeluarkan dan saat ini dipindahkan ke lokasi yang aman. Tifal. Adakah area khusus yang disiapkan otoritas terkait agar, karena mengingat proses pemadaman masih berjalan sampai dengan sekarang, agar tidak menghambat proses evakuasi? Adakah area khusus untuk para pedagang bisa menyelamatkan atau mengevakuasi barang-barang berharga mereka? Ya, Tifal. Memang kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini ada pagar pembatas, ada gerbang begitu yang langsung setelah gerbang ini adalah Pasar Taman Puring yang merupakan lokasi kebakaran saat ini. Untuk para pedagang dan juga masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam area karena bukan hanya berbahaya, suhu panas yang ditimbulkan dari peristiwa ini tidak bisa diterima badan begitu saja, harus menggunakan pakaian pelindung begitu, Pak. Karena areanya masih kobaran api masih terbilang cukup besar di situ, pemadaman masih tetap berjalan. Pengamanan khusus apa yang Anda cermati sejauh ini di sana? Ya, sejauh ini memang tidak terlalu banyak pengamanan khusus. Polisi tersebar di beberapa titik, namun memang tidak secara khusus mengamankan lokasi ini. Mereka yang tadi saya bilang hanya tersebar di beberapa titik menghalau para pedagang dan juga masyarakat yang berupaya untuk masuk itu. Tak hanya polisi, ada juga beberapa petugas pemadam kebakaran yang standby di pintu masuk gerbang Pasar Taman Puring ini. Mereka juga mengantisipasi warga dan juga pedagang masuk ke area dalam, apalagi untuk melakukan penyelamatan serta benda mereka. Ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh pada lalu lintas ya. Kita paham untuk saat ini jam pulang aktivitas lalu lintas sekitar kawasan sana juga pasti akan padat, sehingga hal apa yang rasanya perlu dicermati pengguna jalan yang melintasi sekitar area kebakaran itu? Adakah penutupan jalan atau pengalihan arus sejauh ini yang Anda cermati? Ya, tentunya untuk para pengguna jalan agar menghindari area sekitaran kawasan Pasar Majestic dan juga Pasar Taman Puring.
sangat disarankan untuk menghindari area ini karena memang terjadi penutupan dari depan Pasar Mayetik hingga Pasar Taman Puring hingga mengarah ke arah Jalan Ciledug Raya. Jadi sebaiknya para pengguna jalan mengalihkan melalui jalur lain. Gitu. Oke. Kami akan akan berbincang dengan Anda, tapi sampai dengan sekarang kami juga ajak Anda untuk melihat visual terbaru yang Anda lihat saat ini, proses pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta untuk kebakaran yang sampai saat ini masih berkobar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Terakhir kali yang kami terima laporannya ada 26 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Saat ini yang sebagian besar terimbas adalah lapak dagang milik para pedagang. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan total ada 85 personel pemadam yang dikerahkan di sini dan sedikit banyak juga akan ada pengamanan khusus di sekitar area untuk memastikan hal-hal tidak diinginkan tidak terulang atau tidak terjadi begitu. Mengingat proses pemadaman masih tetap berjalan sekarang, dengan tantangan yang dihadapi, akses jalan kita lihat di sini cukup terbatas dengan armada yang terbilang cukup banyak, dengan semangat demi bisa memadamkan segera kebakaran ini agar tidak menjalar ke bangunan-bangunan lainnya ataupun juga menjalar ke area luar Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Visual sebelah kiri layar kaca Anda saat ini adalah saat awal proses pemadaman dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Selatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Dan untuk visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah visual terbaru yang saat ini masih terus terjadi, masih menggambarkan keadaan saat ini saat proses pemadaman masih tetap dijalankan. Anda yang saat ini beraktivitas di sekitar Jalan Kiai Maja maupun juga yang berada di sekitar area Pasar Majestic maupun juga Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan diminta untuk waspada dengan potensi gangguan kemacetan lalu lintas ataupun kepadatan arus kendaraan di sana. Mengingat proses pemadaman tetap berjalan sampai dengan saat ini, akan ada imbas terhadap lalu lintas sehingga petugas keamanan ataupun juga satuan polisi lalu lintas yang kemudian mengawal meminta kepada warga untuk mengikuti setiap arahan dan menggunakan jalur alternatif lain selama proses pemadaman masih berjalan sampai dengan saat ini. Kami ganti visual terbaru di layar sebelah kiri layar kaca Anda. Ini visual dari arah yang lebih jauh lagi, mengambil suasana lalu lintas imbas dari kebakaran yang berkobar cukup besar di awal kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Kami ajak Anda untuk mendengar lagi laporan dari jurnalis Kompas TV Prasetyo untuk mengetahui gambaran terbaru untuk saat ini. Sejauh cermatan Anda atau mungkin Anda perbincangan singkat dengan tim damkar di sana, Prasetyo, ini masih bisa ditangani atau justru masih butuh armada lain untuk bisa cepat memadamkan api di sana? Iya, sejauh ini memang baru sebanyak 30 unit dan 60 personil yang dikerahkan, namun mengingat ini masih cukup masif dan masih cukup besar kebaran api di lokasi, kemungkinan personil petugas pemadam kebakaran termasuk juga kepolisian juga akan ditambah ke lokasi. Tak hanya petugas pemadam kebakaran, tak hanya petugas kepolisian dan pihak kelurahan juga mengerahkan Satpol PP dan juga PPSU gitu untuk membantu apapun yang bisa dibantu dan dilakukan di lokasi ini. Dan sejauh ini apakah ada laporan korban luka, korban tewas atau semacamnya dalam insiden ini? Ya, sejauh ini tadi saya sempat berbincang dengan pihak BPBD, memang belum ada korban, belum ada data korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Hal itu disebabkan karena memang saat peristiwa ini terjadi, kondisi pasar menjelang mau tutup begitu. Jadi para pedagang sudah berangsur mulai keluar dan meninggalkan toko. Iqbal. Mungkin Anda juga sempat berbincang dengan sebagian pedagang yang terdampak dari kebakaran ini.
apa mungkin unek-unek atau keluh kesah yang mungkin mereka sampaikan imbas dari kebakaran ini? Ya belum banyak memang yang bisa digali lagi dari para pedagang, namun memang secara pedagang sendiri tidak banyak mengeluhkan, hanya saja tadi khawatir begitu tentang kondisi barang-barang dagangannya yang masih tertinggal. Bukan hanya masih ya, cukup banyak masih tertinggal karena yang tadi saya bilang peristiwa kebakaran ini terjadi di saat kondisi para pedagang tengah tutup toko mereka, jadi ketika peristiwa ini terjadi tak tempat begitu untuk mengevakuasi barang berharganya. Mereka hanya khawatir karena semua tabungan mereka, uang mereka sudah digunakan untuk dagangan ini, untuk mengisi dagangan mereka di pasar ini. Ival. Oke, sambil kita juga menunjukkan visual terbaru yang juga Anda tunjukkan di sini, keadaan di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, api masih berkobar sampai dengan sekarang. Itu visual di layar sebelah kanan layar kaca Anda, saudara. Sementara visual di sebelah kiri adalah keadaan dari lalu lintas yang menangkap visual terakhir dari kebakaran pasar Taman Puring. Kami jeda sebentar, saudara. Tetap di Breaking News. Agak memadamkan apinya, namun memang ada sedikit kendala, yaitu pasokan air yang cukup sedikit begitu, Tiffal. Oke, ya ini juga kami masih menunjukkan visual di sebelah kiri layar kaca Anda, saudara, adalah visual beberapa saat tim pemadam kebakaran tiba dan langsung melakukan pemadaman, dan visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah keadaan saat ini. Api masih berkobar sampai dengan sekarang. Bantu kami juga untuk mencermati keadaan di sekitar pasar itu, Prasetyo. Di sekitar pasar ini apakah ada permukiman warga atau area-area lain yang juga masih menjadi perhatian agar api tidak merembet ke area sana? Untuk area pemukiman memang sedikit terputus dengan jalan yang cukup besar, namun tepat berada tak jauh dari pasar Taman Puring ini terdapat kantor polisi, yaitu Polsek Kebayoran Baru. Namun memang saat ini kondisi api masih bisa diupayakan gitu oleh petugas pemadam kebakaran agar tidak terjadi pembakaran ke area luar di area pasar Taman Puring Kebayoran Baru. Oke, penegasan lagi sehingga saya koreksi, semoga mohon koreksi jika saya keliru. Jadi ada 6 unit mobil damkar diterjunkan dengan total 60 personel yang saat ini melakukan proses pemadaman di lokasi, betul? Ada sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dengan total petugas pemadam yaitu sekitar 60 personel. Oke. Dan di area yang terbakar ini hanya area lapak dagang atau ada ruang lain yang sebetulnya terimbas dari kebakaran ini? Ya, sejauh ini kalau dari lapangan, sejauh ini hanya area pasar Taman Puring terbakar, namun ini di area pasar Taman Puring ini sendiri memang terbagi dari 2 lantai. Ini tadi sempat hanya bagian lantai 2 saja yang terbakar, namun cepat karena banyaknya material yang mudah terbakar, banyak sekali kardus, pakaian begitu, membuat api dengan cepat membesar dan langsung menghanguskan lantai 1. Dan saat ini bisa Anda saksikan, ini petugas pemadam kebakaran dari Jakarta sedang melakukan pemadaman di area 1 pasar Taman Puring. Dan sejauh ini hal apa yang kalau Anda cermati ya, termasuk dengan perbincangan Anda bersama dengan petugas damkar di sana, hal apa yang mungkin menyulitkan proses pemadaman sampai sekarang? Karena api kalau terlihat dari visual ini masih cukup berkobar besar di sana. Ya, kalau sejauh ini memang pasokan air masih menjadi kendala untuk saat ini. Belum bisa kita rinci, belum bisa detail karena saat ini petugas pemadam kebakaran masih fokus untuk memadamkan api yang saat ini memang sudah sampai di lantai 1 area pasar Taman Puring. Sehingga apakah ini penegasan? Sehingga untuk saat ini apakah dugaan dari kebakaran ini sudah bisa diketahui penyebabnya karena apa? Belum bisa diketahui kita saat ini untuk penyebab kebakaran. Namun ketika tadi berbincang dengan beberapa warga dan juga pedagang, peristiwa kebakaran ini terjadi di saat para pedagang
ini sudah mulai mengosongkan lapak tepat di saat jam pulang begitu Pak. Oke. Sesungguhnya apakah area Pasar Taman Puring ini terbilang cukup sering terkena peristiwa semacam ini? Kebakaran ini apakah kesekian kalinya terjadi atau sejauh mana Anda mencermati kondisi di pasar ini? Ya, kalau saya tanya tadi dan ini memang peristiwa kebakaran Taman Puring ini baru pertama kali terjadi Pak. Ini merupakan peristiwa pertama dan Indonesia langsung bagian barat terlihat sejumlah warga atau pedagang menyelamatkan barang-barang berharga. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam telah dikerahkan untuk pemadaman api yang sampai dengan saat ini juga masih terus dijalankan Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Laporan terakhir dari Prasetyo menyebutkan bahwa ada 30 unit mobil damkar yang diterjunkan dengan 60 personel dari Dinas Gulkarmat DKI Jakarta yang diterjunkan untuk proses pemadaman saat ini yang apinya masih terbilang cukup besar, masih berkobar di sana. Mayoritas adalah lapak dagang yang terdampak dari kebakaran ini. Sebagian warga awalnya sempat melakukan penyelamatan barang-barang berharga, terutama para pedagang. Tapi dengan kondisi api yang masih terbakar cukup besar, inilah yang kemudian akan menjadi fokus perhatian dari tim damkar untuk pemadaman api terlebih dahulu. Yang terakhir kali kami terima informasinya tadi lewat Prasetyo ada 30 unit damkar, sementara ada laporan juga yang menyebutkan bahwa total dari tim yang dikerahkan dalam proses pemadaman kali ini berjumlah 26 unit mobil damkar, sehingga dinamika ini pun juga melihat lagi proses pemadaman api yang berlangsung sampai dengan saat ini di lapangan. Beberapa hambatan kita lihat visual di layar kaca saat ini dengan kondisi area yang terbilang cukup sempit dengan jumlah mobil damkar yang cukup besar, ini yang akan membatasi pergerakan maupun juga proses pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat, sehingga kerjasama dari warga sekitar maupun juga para pedagang yang menjadi penting untuk bisa proses pemadaman ini bisa berjalan lebih cepat. Kami ajak Anda untuk kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Prasetyo. Oke, kita akan alihkan dulu laporan dari Prasetyo, dan saat ini kami juga bergabung dengan salah seorang warga, dengan Pak Suherman, betul ya Pak? Ya betul. Dengan Tifal Kompas TV Pak. Saya boleh tahu dulu Anda warga sekitar atau pedagang ada di sana Pak? Aku pedagang. Oke, lapak dagang Anda kondisinya habis terbakar semua atau masih ada yang sempat diselamatkan waktu itu Pak? Habis semua, tidak ada yang tersisa. Oke, saat kebakaran ini pertama kali terjadi Pak, mungkin bantu kami untuk mengetahui keadaan awalnya. Anda terima kabarnya bagaimana waktu itu, dari siapa, Anda sedang melakukan apa, dan bagaimana sampai Anda tahu kebakaran itu terjadi Pak? Oke. Pas kejadian, aku pas posisi masih di kios ya, lagi beres-beres karena mau tutup, karena udah sore juga, karena biasa jam tutup kan. Terdengar teriak-teriak dari kawan-kawan dari depan, katanya sih kebakaran. Lalu aku cek ke depan dan ternyata benar api sudah menyala besar di depan, dan ya seketika kita panik semua, lalu beres-beres barang, cuman paruhnya tidak terselamatkan, habis semua barangnya. Api yang menjalar depan itu depan area apa Pak persisnya itu? Area pakaian kalau tidak salah. Boleh diulang Pak, mohon maaf kurang terdengar jelas, bagian mana itu? Menurut sumber kata anak-anak, kata kawan-kawan sih di bagian depan, kios pakaian katanya. Oke. Dan saat sudah tahu kondisinya begitu, apa yang Anda dan teman-teman pedagang lakukan? Ya, kita menyelamatkan barang masing-masing sebisa mungkin untuk bisa diselamatkan. Namun ternyata tidak bisa diselamatkan. Kebanyakannya terbakar hangus semua. Dan karena yang kondisi kan. Oke. Gimana? Sorry, boleh dilanjutkan Pak? Ya, tidak bisa diselamatkan lah intinya mah, barang separuhnya. Kebanyakannya terbakar semua hangus, tidak bisa diselamatkan. Boleh tahu Anda jualan apa di lapak dagang di pasar ini Pak? Aku aksesoris. Aksesoris sepatu kah, pakaian atau apa? Jam tangan, kacamata, dan lain-lain. Oke. Yang Bapak tahu, yang Anda tahu, mungkin dari obrolan Anda dengan sesama pedagang, berapa banyak kios yang terbakar Pak di dalam? Seluruhnya hampir kurang lebih 700. 700 lapak? Ya, betul. Dan itu variatif ya yang jualan ya? Ya, betul. Apa aja itu Pak? Ya, macam-macam. Ada sepatu, audio mobil, pakaian,
dan lain-lain lah campuran. Oke, saya pastikan lagi bahwa saat Anda mau mencoba menyelamatkan itu udah nggak ada lagi barang-barang yang bisa diselamatkan, begitu Pak? Ya begitu, karena api sudah membesar ya, kita juga daripada barang lebih baik menyelamatkan nyawa juga sih. Hmm. Nah, api udah begitu besar banget, udah mendekati kios saya gitu kan. Kebetulan kios saya kan di belakang sini, api kan dari depan, dia cepat merambatnya ke belakang gitu. Jadi tidak cepat sama sekali. Eh, Anda tahu nggak titik api itu mulai pertama kali datang dari mana? Dari depan area itu tadi? Ya betul, dari depan itu. Kalau titik aslinya sih saya kurang kurang tahu ya, cuman saya udah tahunya api itu udah membesar di bagian tengah gitu. Cuman menurut sumber dari kawan-kawan sih dari depan, dari pojok depan. Oke, dari bagian depan itu akses masuk semua dari sana berarti ya? Iya, betul. Oke, dari pertama kali titik api kelihatan sampai tim pemadam datang tuh berapa lama nunggunya tuh Bang? Ya kurang lebih ya 30 menitan lah, kurang lebih 30 menit. Saya nggak begitu merhatikan karena panik juga ya. Kita juga mengusahakan mengevakuasi barang yang kita supaya keselamatan. Jadi nggak begitu menghitung waktu gitu loh. Pasti banyaknya cuman perkiraan kurang lebih 30 menitan lah. Dan selama 30 menit itu fokusnya Anda dan teman-teman menyelamatkan barang atau ada upaya pemadaman juga nih yang dilakukan bareng-bareng gitu? Ya, pertama kita dengan kawan-kawan berupaya memadamkan api, gimana caranya kita, cuman karena api udah begitu besar, ya akhirnya kita panik, ya akhirnya kita menyelamatkan barang masing-masing, kesiap masing-masing, sebisa mungkin. Dan saat kebakaran itu sampai sekarang yang mungkin Anda dengar juga Pak, ada korban nggak? Korban luka kah? Korban meninggal kah? Atau mungkin yang masih terjebak di dalam pasar? Sempat dengar info itu nggak? Alhamdulillah sih, sampai sekarang saya belum ada info, belum ada korban, apalagi sampai terjebak di dalam belum ada. Mungkin korban luka, mungkin luka ringan paling juga ada lah. Kalau untuk korban meninggal nggak ada, alhamdulillah. Yang Anda tahu yang luka itu dibawa kemana sekarang Pak? Ya udah paling luka ringan seperti biasa aja gitu, kayak lecet-lecet lah karena panik ya kita, karena kondisi gelap juga menyelamatkan barang gitu kan, keluar masuk gitu kan, tebusan menyelamatkan barang masing-masing, mungkin ada yang kesandung atau apa, itulah. Tidak terlalu berat lah. Ini kejadian pertama Pak kebakaran di Pasar Taman Puring atau Anda pernah pengalaman yang sama juga di tempat yang sama Pak? Ini kejadian kalau dirunut dari ke belakang ini ketiga kalau nggak salah. Dan Anda dalam ketiga kalinya ngalamin hal semacam ini di lapak dagang Anda juga habis juga begitu? Aku ngalamin kedua yang ini. Kalau untuk yang pertama aku belum bikin. Lebih besar yang sekarang atau gimana tuh? Lebih besar yang sekarang seperti ini. Oke. Jadi setelah ini kan masih proses pemadaman ya? Ya, betul. Bapak pribadi dengan kondisi seperti sekarang nih akan melakukan apa lagi nih habis ini? Ya paling istirahat dulu lah. Ya paling setelah padam mungkin memeriksa, mungkin ada barang yang bisa diselamatkan atau tidak. Sepertinya sih kayaknya tidak mungkin ya. Ada yang mungkin diselamatkan karena udah habis semua. Saya paham betul bahwa ini api masih berkobar besar di sana. Pemadaman masih berjalan sampai sekarang. Dan rasanya saya yakin Anda juga masih kaget dengan kondisi semacam ini. Ngelihat kondisinya sekarang, udah kebayang belum alternatif tertentu untuk melanjutkan hidup? Saya yakin juga pasti Anda terpikir untuk ke arah sana, gimana cara melanjutkan berdagang. Udah kepikiran belum sekarang mau gimana alternatifnya Pak? Untuk sekarang sih belum ada ya. Belum ada. Untuk sekarang sih belum. Karena kondisi kan masih tok juga ya. Kondisi lagi tok juga, jadi belum berpikir begitu jauh. Yang diinginkan sekarang gimana Pak? Yang diinginkan ya mudah-mudahan sih dari pihak pemerintah khususnya bisa membantu memperbaiki lagi ya, supaya kita dan kawan-kawan bisa berjualan lagi. Bagaimanapun caranya ya kita pengennya sih di tempat Taman Puring pedagang kita untuk bisa berjualan lagi, direnovasi lagi lah, diperbaiki lagi, pengennya.
karena tidak ada lagi mata pencarian kami selain di sini. Oke. Anda dan teman-teman pedagang sempat ngobrol nggak di tengah kondisi sekarang ini gimana untuk kedepannya begitu, untuk melanjutin berdagang? Untuk saat ini belum ada sih, belum ada. Karena mereka pun masih stok dengan pribadinya masing-masing ya. Karena barang habis semua, entah gimana ke depannya, kurang lebih. Kita belum tahu nih, entah bagaimana ke depannya. Ya mudah-mudahan aja sih ada solusi lah. Mudah-mudahan ada solusi baik dari pemerintah untuk membantu kami, para kuring, tidaknya untuk merenovasi atau membangun kembali. Semoga ada jalan keluar, itu doa kami. Yang penting juga Anda dan teman-teman pedagang hati-hati selama di sana ya Pak ya. Kami sekali lagi turut prihatin dengan apa yang dialami. Saya berterima kasih Pak Suherman sudah mau berbincang untuk Kompas TV hari ini. Saya selalu untuk Anda ya Pak, hati-hati di sana Pak. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Itu salah satu pedagang yang memberikan keterangannya kepada kami, dilaporkan bahwa api diketahui dirinya bersama dengan para pedagang terlihat di area depan akses masuk Pasar Taman Puring Jakarta Selatan. Dan sepemahaman mereka, para pedagang ini jumlahnya ada 700 lapak dagang. Ini menurut dari para pedagang yang berada atau menjadi korban dari kebakaran Pasar Taman Puring ini, tapi masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas terkait untuk menghitung kerugian material maupun juga imaterial dari kebakaran yang sampai saat ini pemadamannya masih terus dijalankan oleh tim Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Laporan terakhir yang kami terima dari Prasetyo, jurnalis kami yang masih memantau proses pemadamannya sampai dengan sekarang, ada 30 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi dengan 60 personel pemadam kebakaran yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan api. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati, tadi sempat kami putarkan juga visual lalu lintas di sekitar Pasar Taman Puring Jakarta Selatan, sedikit banyak yang akan terimbas, ada sebagian yang terhambat karena memelankan laju melihat proses pemadaman api yang terus dilakukan sampai dengan sekarang oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta maupun juga sebagian yang ikut membantu proses pemadaman. Anda lihat sendiri visual yang kami tunjukkan sampai dengan sekarang, tidak hanya pedagang yang menjadi korban dari kebakaran ini, tapi juga sebagian warga maupun juga orang-orang yang melintas di sekitar Pasar Taman Puring ikut membantu proses pemadaman ini. Sehingga penting kiranya untuk Anda warga yang berada di sekitar Pasar Taman Puring ataupun juga di sekitar Jalan Kiai Maja yang menjadi perlintasan tim pemadam kebakaran untuk mengikuti setiap arahan dari petugas. Entah itu polisi maupun juga polisi lalu lintas ataupun juga tim pemadam kebakaran yang masih sampai dengan saat ini fokus untuk memadamkan api untuk tidak berkumpul di satu titik tertentu yang menghambat proses pemadaman api yang masih terus dijalankan sampai dengan saat ini. Kami sampaikan kembali untuk laporan yang kami terima, kebakaran di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini terjadi pada pukul 6 sore, lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejauh mana imbas lain dari kebakaran ini yang juga menarik untuk dicermati. Kami akan ajak Anda untuk menuju ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan untuk mengetahui efek lain dari proses pemadaman kebakaran Pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini. Niko, bantu kami untuk mengetahui posisi Anda sekarang, lalu apa yang Anda lihat, apa yang Anda cermati di balik upaya tim damkar memadamkan kebakaran di Pasar Taman Puring sampai dengan sekarang. Pemadam kebakaran baik itu dari medium pressure unit atau light pressure unit yang pemadam dengan tekanan tinggi dan juga tekanan rendah ini sudah disediakan di sekitar Jalan Kiai Maja, tepatnya tidak jauh dari RS Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan saat ini saya sudah berada di depan, lokasinya tepatnya berada di depan persis Pasar Majestic, yang mana imbasnya ini ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamzari. Imbasnya merupakan kemacetan yang sangat-sangat padat, Tifal dan juga saudara. Kalau misalnya bisa kita lihat, kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, yang mana di mana jam tersebut ini merupakan jam pulang kantor. Tidak terjadi kebakaran pun di Jalan Kiai Maja ini memang terkenal cukup padat, Tifal dan juga saudara. Kalau misalnya ditambah dengan kejadian kebakaran pada malam hari ini yang dimulai pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, ini tentunya menambah padat aktivitas atau arus lalu lintas bagi mereka yang ingin jam pulang kantor, tentunya terdampak
dari kebakaran ini. Dan saat ini kebakaran juga masih terus terjadi dan pemadam kebakaran juga masih terus melakukan upaya pemadaman terhadap pasar Taman Puring yang terbakar sejak beberapa jam yang lalu. Dan ini masih dilihat ada aktivitas dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, ada sukarelawan damkar dan juga ada pemadam kebakaran yang terus melakukan sinkronasi dan komunikasi untuk nantinya bisa menyambungkan selang-selang dari mobil pemadam kebakaran untuk sampai di titik api. Yang mana titik api dari tempat saya berdiri saat ini merupakan jaraknya sekitar 400 meter kurang lebih. Dan di sini juga sudah ada Inavis dari Mabes Polri tentunya nantinya akan melakukan investigasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran yang melanda Taman Puring pada malam hari ini. Dan kita lihat aktivitas lalu lintas juga semakin padat, Tifal dan juga saudara, didominasi oleh mereka kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang ingin pulang ke rumah masing-masing karena tentunya jam sibuk di Jalan Kiai Maja ini tidak terjadi kebakaran pun ini sangat-sangat padat, apalagi terjadi kebakaran seperti saat ini tentunya imbasnya ke aktivitas arus lalu lintas ini sangat-sangat berdampak. Dan tentunya dari kebakaran Taman Puring ini juga ada jalur busway, jalur layang busway, dan tentunya kita masih belum mengetahui apakah kebakaran dari Taman Puring ini bisa berdampak terhadap arus lalu lintas busway yang tepat berada di atas kami, yang tentunya dari jalur busway tersebut melalui Taman Puring. Tifal. Oke, biar tidak keliru paham, jadi posisi Anda ini berada di akses jalan dari arah mana ke mana, itu satu. Dan yang kedua, apakah ada pengalihan arus lalu lintas sejauh ini dari keadaan yang ada sekarang? Kalau yang bisa saya gambarkan saat ini, Tifal dan juga saudara, posisi saya saat ini merupakan arus dari arah Kejaksaan Agung menuju ke arah Ciledug. Tentunya posisi tepatnya ini saya sekarang sudah berjalan untuk mendekati titik api, lokasi titik api yang kurang lebih berjarak 400 meter dari tempat saya berdiri tadi. Tepatnya saya sekarang sudah berada di depan persis Pasar Majestic yang tentunya tidak jauh dari Taman Puring. Tifal. Dan sejauh ini saya perlu pertegas lagi, apakah dari Polantas atau mungkin perbincangan Anda atau informasi terakhir yang Anda terima, adakah pengalihan lalu lintas yang diterapkan sejauh ini? Mengingat aktivitasnya terlihat cukup padat aktivitas di sana. Betul, Tifal. Tadi di simpang CSW yang tepatnya di perempatan Kejaksaan Agung, lampu merah perempatan Kejaksaan Agung, di situ tadi sudah ada beberapa petugas polisi yang memberikan informasi kepada para pengguna jalan ya, untuk tidak meneruskan perjalanannya menuju ke arah Ciledug karena terjadi kebakaran di Taman Puring. Dan kemudian ketika kami sampai di Pasar Barito ini sempat terjadi pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Polantas, yang mana beberapa pengguna jalan ini tidak langsung diizinkan untuk lurus ke arah Taman Puring, namun mereka dibelokkan ke arah Bulungan, seperti itu, Tifal. Oke, sambil kami melihat juga atau menunjukkan kepada Anda, saudara, ini visual terakhir dari Niko Anggriawan dan Muhammad Jamzari akan mendekat menuju ke titik tempat kejadian kebakaran yang berlangsung sampai dengan saat ini. Dari PT Transjakarta melalui akun X juga menyampaikan bahwa koridor 13, ini untuk Anda pengguna moda transportasi umum Transjakarta, dilaporkan bahwa koridor 13, rute 13B dan rute L13E mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya kebakaran di sekitar Majestic. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sampaikan kembali bahwa dari PT Transjakarta melaporkan bahwa koridor 13, rute 13B dan rute L13E mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya kebakaran di sekitar Majestic. Itu dari aspek lalu lintas. Anda sambil juga menuju ke TKP, Niko, sejauh mana Anda membaca situasi pemadaman ini? Apakah terbilang sulit? Karena kalau melihat secara kasat mata, ini aksesnya terbilang cukup terbatas.
dan pemadam kebakaran juga serahkan mobil pemadam kebakaran. Sedangkan kios yang terbakar di jalan ini semuanya terbakar. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari kios yang sudah tutup. Yang sudah tutup, jadi jalan dia kita jadi kesulitan karena di jalan kan ada banyak kios yang sudah ditutup juga karena sudah di atas yang sudah tutup jalan dan perlu dipadamkan. Dan saat ini pemadam kebakaran masih bekerja keras pihak kepolisian karena ini juga di sampingnya itu berjalan dengan Kebayoran Baru. Sehingga kita juga harus mengantisipasi jangan sampai api menjalar proses Kebayoran Baru. Dan ini mengenai tahanan juga tidak banyak digunakan. Dan sementara ini di lokasi kejadian penyebab waktu karena bekerja dan juga pemadam untuk memadamkan api. Ini sementara yang dapat saya. Pak, bisa dikonfirmasi sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? Ada sekitar 500. Kami pilih 500 kios. Sedangkan terutama mobil pemadam kebakaran dinas. Pak, untuk kondisi Polsek sendiri ini kan berdekatan sekali. Bagaimana Pak kondisi Polsek saat ini Pak? Saat ini alhamdulillah di Tuhan Polsek sudah bekerja sama yang baik sehingga api tidak menjalar ke Polsek. Dan mengenai tahanan-tahanan yang di Polsek kami sementara ini tidak akan dulu ke Polres karena memang bersebelahannya itu dengan tahanan, ruang tahanan. Jadi kami mengamankan dulu para tahanan yang dari proses itu kita kerjakan. Pak, operasional pasar Taman Puring ini sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah tadi masih pada buka semua Pak? Jadi tutupnya jadi masih ada juga yang buka. Jadi yang padahal itu bukan memang pelapor yang menyampaikan penyebab dari jangan sampai timbul kerugian itu. Pak, ini kan situasi cukup kacau ya Pak. Nah, untuk pengamanannya sendiri dan mungkin untuk para pengguna jalan nih Pak, lalu lintas yang ditutup mana saja Pak? Sudah pasti kami melakukan rekayasa lalu lintas untuk kita alihkan pengguna jalan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Kami mendahulukan mobil-mobil pemadam kebakaran untuk bisa masuk ke tempat kejadian perkara. Ya, sudah pasti kita, tapi kerjasama pihak kepolisian, pihak dinas kebakaran, dan kelurahan dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru, pada khususnya dan umumnya di Jakarta Selatan, maka mobil-mobil itu bisa diberikan kecepatan, mobil-mobil pemadam kebakaran bisa diberikan kecepatan untuk menuju ke tempat kejadian perkara. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu dan menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh dinas kebakaran sebanyak 34 unit. Apa? Semua toko yang ada di Taman Puring itu semuanya terbakar. Penjualan apa? Apakah elektronik?
semua toko ini kan lengkap, di Taman Puri ini kan lengkap. Ada toko pakaian, sepatu, elektronik, dan lain-lainnya. Jadi yang angkap itu berawal dari salah satu toko yang sudah tutup. Boleh Pak? Oke ya. Itu dulu ya, kita kerja dulu ya. Pak, berarti sejauh ini belum terinformasi apa penyebab. Itu nanti puslapor, ahli yang menentukan. Kan akan digelar olah TKP biasanya. Nanti setelah selesai dulu. Nanti ya. Apinya padam dulu. Siap. Semuanya sudah kondusif. Baru petugas lapor melaksanakan tugasnya. Ya, kita amankan dulu TKP. Kita polisiin dulu, baru pihak ahlinya yang datang untuk melakukan olah TKP. Selangnya di sini, kita petugas ini. Terima kasih Pak Kapolres. Anda baru saja mendengar keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Lilipali, yang menyampaikan laporan terakhir ada 500 kios pedagang yang terdampak dari kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan, dan sejauh ini fokusnya adalah upaya pemadaman terlebih dahulu. Saat seluruh kawasan ini sudah bebas dari api, titik api sudah tidak terlihat lagi, proses pendinginan sudah berjalan, dan kondisi seluruh area pasar maupun juga sekitarnya terpantau kondusif, maka tim Lab 4 akan melakukan analisis untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Dan sejauh ini dari beberapa laporan yang kami terima, baik itu dari jurnalis kami yang berada di lapangan maupun juga pengakuan salah seorang pedagang, belum ada laporan korban jiwa, korban luka yang terdampak langsung dari kebakaran yang sampai dengan saat ini masih terus berkobar hingga saat ini. Akses lalu lintas di Jalan Kiai Maja yang berdekatan langsung dengan area kebakaran ini juga terpantau cukup padat. Tadi dari laporan tim liputan kami juga menyampaikan dari arah CSW, dari arah sekitar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan menuju ke sekitar Jalan Kiai Maja ini terpantau cukup padat kendaraan, sehingga seluruh pengguna jalan yang saat ini masih beraktivitas di sekitarnya untuk mengikuti seluruh arahan dari petugas, terutama juga tim yang sampai dengan saat ini masih melakukan proses pemadaman. Kesediaan dari para pengguna jalan maupun juga warga sekitar untuk tetap tertib selama proses pemadaman ini menjadi penting untuk mempermudah proses pemadaman api di sekitar ataupun di Pasar Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan. Visual di sebelah kiri layar kaca Anda adalah keadaan saat ini saat proses pemadaman masih tetap berjalan dan masuk dalam proses untuk melihat titik-titik api lainnya. Sementara untuk visual di sebelah kanan adalah keadaan saat awal kebakaran diketahui oleh para pedagang dan sebagian memilih untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Kami akan lanjutkan breaking news. Asri Gunawan akan melanjutkan dengan laporan langsungnya nanti usai jeda berikut ini. Kita sorot ini barang-barang yang Bang, kita nggak bisa ke saksi mata nih Mbak, karena kita posisinya lagi di dalam pasar. Nah ini boleh nanti saya gambarin apa yang ada di depan mata saya aja ya. Ini pokoknya kamera yang nyasar, ada sepatu-sepatu nih Mbak. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke Mbak. Ke gua dulu sebentar, nanti gua gambarin langsung gua lempar ya. Habis hampir seluruh area
Prasetyo? Prasetyo? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Prasetyo, jurnalis Kompas TV yang saat ini masih memantau keadaan terakhir yang dilakukan proses pemadaman oleh Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta atas kebakaran yang sampai saat ini masih terus berkobar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung di Breaking News, kami sampaikan kembali bahwa kebakaran saat ini terjadi di Pasar Taman Puring, Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin sore dilaporkan oleh warga sekitar kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta pada pukul 18.02. Waktu Indonesia bagian Barat, dan terakhir kali dilaporkan oleh Prasetyo, ini lapak dagang mayoritas ini terimbas dari kebakaran ini, sehingga sampai dengan sekarang saat tim pemadam kebakaran dengan mengerahkan sekitar 60 personel untuk melakukan proses pemadaman di sana, warga sekitar bersama dengan para pedagang yang lapaknya terdampak kebakaran ini ikut menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di sana. News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan terus dilakukan. Sejumlah unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kemacetan pun terjadi di sekitar kawasan Taman Puring. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Hingga kini akibat kebakaran, perjalanan Transjakarta rute 13B dan L13E mengalami keterlambatan. Ini merupakan visual di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, di mana personel damkar tengah berupaya memadamkan api. Proses pemadaman telah berlangsung lebih dari 1 jam, saudara. Berdasarkan keterangan dan juga pemaparan dari Kapolres Jakarta Selatan, setidaknya ada 500 kios yang terdampak kebakaran ini. Kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Ada 30 unit damkar yang diterjunkan ke lokasi kebakaran serta ada 60 personel yang berjibaku untuk memadamkan api. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV dan juga pengakuan dari salah satu pedagang di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, penyebab kebakaran memang belum diketahui. Dan sampai saat ini juga belum ada informasi ataupun laporan korban luka ataupun korban jiwa. Dan saat ini saudara, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Niko Angriawan yang berada di lokasi kebakaran, tepatnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Niko, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi pemadaman di sana? Apa yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran? Saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini upaya pemadaman dari pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan pemadaman terhadap Pasar Taman Puring yang terbakar sekitar pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat tadi. Dan hingga saat ini upaya pemadaman juga masih terus dilakukan, yang mana ada sekitar 500 kios tempat berdagang yang ada di Taman Puring ini terdampak kebakaran yang terjadi sejak beberapa jam lalu. Dan yang bisa ditampilkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari, ini menggambarkan bahwa ada beberapa api yang masih belum bisa dipadamkan, dan barang-barang milik penjual kios seperti sepatu, tas, lalu ada beberapa peralatan olahraga, pick up, dan sekaligus ada beberapa hal lain yang dijual di Taman Puring pada saat ini masih terus dilakukan pemadaman. Dan kalau misalnya kita lihat upaya pemadaman ini seperti tidak menemukan kesulitan apapun ya. Kalau misalnya dari pemadam sendiri, api ini tadi sudah disiram oleh pemadam, namun masih ada api yang muncul kembali. Dan ini masih terus dilakukan pemadaman oleh pemadam. Dan tentunya pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta telah menerjunkan sekiranya 30 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di Pasar Taman Puring saat ini. Dan
mobil-mobil tersebut, baik itu dari bertekanan rendah, bertekanan sedang, dan juga bertekanan tinggi, ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan kalau misalnya terkait dengan penyebab sendiri, ini belum disampaikan langsung oleh otoritas terkait, dan tentunya kita masih menunggu penyelidikan oleh menjadi penyebab apa yang menjadi awal mula kebakaran di Pasar Taman Puring ini terjadi. Dan ada beberapa penjual yang masih mengamankan barang-barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Ini diupayakan terus oleh para warga dan juga pedagang yang ada di sekitar Taman Puring untuk menyelamatkan sekiranya apabila ada barang-barang yang dijajakan yang tadi belum sempat terbakar, ini diselamatkan oleh para penjual tersebut. Dan tentunya aktivitas pemadaman atau upaya pemadaman ini dibantu oleh warga dan juga ada Satpol PP, lalu kemudian dibantu oleh PPSU, dan juga ada beberapa warga yang sempat membantu pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman terhadap Pasar Taman Puring yang terbakar sekiranya sejak pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan Asri, ini yang bisa saya gambarkan sekarang. Ya, Niko. Ini adalah api yang berada di Taman Puring. Ini masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sekiranya ada 60 personil yang melakukan upaya pemadaman saat ini. Asri. Ya, Niko, Anda tadi menyebutkan beberapa pedagang masih berupaya menyelamatkan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan. Tapi apakah ini tidak mengganggu proses pemadaman yang sedang berlangsung, dan apalagi yang utamanya adalah faktor keselamatan mereka juga karena api masih membara di sana? Ya, kalau misalnya terkait dengan faktor keselamatan tentunya itu sudah disampaikan oleh petugas yang saat ini berjaga, baik itu dari Pol PP maupun itu pemadam kebakaran yang sering kali mengingatkan kepada warga, baik itu warga, pedagang, dan juga anak-anak yang ini yang kita lihat ini masih penasaran dengan upaya pemadaman yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran. Dan tentunya pihak dari pemadam kebakaran sendiri dan juga polisi ini hingga saat ini masih terus berjaga untuk menghalangi para warga yang ingin melihat, dan tentunya aktivitas warga yang ingin menyaksikan pemadaman di kebakaran Taman Puring tersebut ini juga sangat bisa menghalangi dari petugas yang ingin melakukan upaya pemadaman. Asri. Ya, Anda sudah konfirmasikan, Niko, ke petugas terkait baik polisi ataupun damkar ataupun para pedagang, bisa dipastikan ada berapa kios di sana yang terdampak atau terbakar? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami terima terakhir, Astri dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari petugas, ini ada sekitar 500 kios yang terdampak dari kebakaran yang ada di Taman Puring. Dan kalau misalnya kita bisa ingat-ingat lagi bahwa Taman Puring ini merupakan pasar yang menjual berbagai barang-barang seperti sepatu, baju, lalu ada tas atau fashion ini ya, yang tentunya cukup terkenal di Jakarta Selatan hingga saat ini seperti itu. Dan tentunya kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas terkait, Asri, untuk dampak berapa kios yang akhirnya terbakar akibat kebakaran ini, dan tentunya apakah nantinya ada korban jiwa ataukah nantinya ada korban luka, itu tentunya kita perlu konfirmasi dari otoritas terkait, Asri. Sudah hampir 2 jam proses pemadaman berlangsung. Saat ini ada perbedaan kan, Niko, dengan awal laporan Anda tadi yang menyebutkan masih ada beberapa titik api, masih ada api yang membakar begitu, yang membara, kemudian sedang diupayakan untuk dipadamkan oleh petugas pemadam. Apakah sekarang sudah ada perkembangan, Niko? Kalau misalnya sesuai dengan gambar yang Anda lihat, yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari saat ini, Asri dan juga saudara, tentunya api ini masih terlihat menyala ya. Belum ada perkembangan yang signifikan dari upaya pemadaman ini, Asri. Namun yang pasti kita harapkan tentunya api ini bisa cepat dipadamkan.
baik itu dari dalam maupun dari luar, dan tentunya selain memberikan efek kemacetan akibat dari kebakaran ini, Asri dan juga saudara, tentunya dari koridor 13 sendiri atau perjalanan Transjakarta ini juga sempat terhambat imbas dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada saat ini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Asri. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini jam operasionalnya sampai jam berapa nih? Kok sudah Anda pastikan? Dan apakah masih ada kegiatan atau aktivitas jual beli di sana? Ini mengingat juga untuk mengetahui apakah ada korban atau tidak dalam insiden kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Niko. Tentunya kalau misalnya sepengalaman saya ya, Asri dan juga saudara, yang mana kalau misalnya Pasar Taman Puring ini sendiri beroperasi sejak pagi ya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga malam hari, dan tentunya imbas dari kebakaran ini tentunya tadi kita lihat kondisi pasar juga listriknya sudah padam, dan tentunya barang-barang yang tentunya masih kemungkinan masih bisa diselamatkan sudah dibawa oleh para penjualnya untuk diamankan dari kebakaran. Dan kalau misalnya terkait dengan aktivitas jual beli sendiri, ini semenjak kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring itu sendiri juga langsung di stop oleh petugas pemadam kebakaran untuk memudahkan upaya pemadaman di Pasar Taman Puring ini. Asri. Jadi sebetulnya masih beroperasi ya di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat atau di waktu kebakaran itu terjadi? Ya, tentunya bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya jam buka dari Pasar Taman Puring itu sendiri mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tutup pada malam hari, dan bisa dipastikan bahwa di jam tersebut saat kebakaran terjadi, aktivitas jual beli dari Pasar Taman Puring ini masih berlangsung, dan juga kegiatan berdagang juga masih berlangsung, dan tentunya semenjak kebakaran itu terjadi, para petugas langsung melakukan penghentian aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring. Asri. Ya, tadi juga sebelum Anda tiba di titik lokasi kebakaran, Anda sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi kebakaran, di mana di jalan Anda perlihatkan, juru kamera Kompas TV juga memperlihatkan bahwa terjadi kemacetan, kepadatan lalu lintas begitu. Nah, ada juga yang terdampak akibat kebakaran ini, yakni rute-rute Transjakarta, beberapa di antaranya adalah rute 13B dan juga rute L13E yang terdampak. Kemudian pengguna jalan lainnya juga tentu terdampak. Ini apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau jalan alternatif yang ditawarkan oleh polisi yang bisa Anda informasikan, Niko? Ya, tentunya Asri dan juga saudara, sebelum kami tiba di lokasi saat ini, tadi kami sempat turun di Jalan Kiai Maja, yang mana dari arah lampu merah Kejaksaan Agung tadi juga sempat ada petugas yang menyatakan bahwa jalan menuju ke arah Taman Puring atau ke arah Ciledug ini sudah ditutup imbas dari terjadinya kebakaran di Taman Puring. Dan tentunya baru di Simpang Barito ini tadi ada petugas yang melakukan pengalihan arus karena aktivitas pemadam kebakaran itu sendiri sudah truk-truknya ini sudah memakan satu jalur seperti itu, dan tentunya tidak memungkinkan lagi para pengguna jalan untuk melalui jalan dari arah Kejaksaan Agung menuju daerah Ciledug tersebut. Dan tentunya dari arah kalau misalnya berkaitan dengan dari arah dari Taman Puring ini sendiri, untuk menghindari imbas dari kebakaran ini, tentunya masyarakat bisa langsung memutar dari arah Kejaksaan Agung ini lewat Bulungan, dan tentunya ini untuk menghindari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring itu sendiri. Dan tentunya belum ada informasi lebih lanjut kapan jalan di Jalan Kiai Maja tersebut nantinya akan dibuka untuk aktivitas pengguna jalan atau arus lalu lintas yang normal kembali. Dan tentunya di Jalan Kiai Maja sendiri, Asri dan juga saudara, kalau misalnya bisa saya gambarkan, jalan tersebut merupakan jalur yang cukup padat oleh para pengguna arus lalu lintas, karena di jam 18.02 tepatnya saat kebakaran terjadi ini, saat terjadi kepadatan arus lalu lintas karena jam pulang kerja atau jam pulang kantor. Ditambah dengan
adanya bencana kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring saat ini, tentunya hal tersebut menambah runyam atau ruwet dari arus lalu lintas yang terjadi, dan kita harapkan kebakaran bisa cepat padam, bisa cepat usai, dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, nanti aktivitas jual beli juga bisa kembali dilakukan pada esok hari tentunya, dan tentunya arus lalu lintas bisa normal kembali di hari ini. Asri. Ya, saya ingin kembali memastikan, Niko, apakah Anda sudah berbincang dengan salah satu pedagang ataupun warga sekitar di sana? Apakah ada yang melaporkan korban luka, korban hilang, ataupun juga korban jiwa di sana? Ya, Astri dan juga saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini, para pedagang ini juga masih terlihat mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan ya, Astri. Ini normal atau biasa dilakukan apabila terjadi kebakaran di pasar, tentunya apabila ada barang-barang yang kemungkinan masih bisa diselamatkan, ini akan terus diupayakan oleh para penjual tersebut untuk nantinya bisa menyelamatkan barang-barang tersebut. Dan terkait dengan korban sendiri atau korban luka ini belum ada informasi resmi, dan juga kronologinya juga masih belum bisa disampaikan secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran, dan kita masih menunggu konfirmasi dari otoritas terkait mengenai sebab-sebab kebakaran, dan juga terkait dengan korban luka ataupun korban meninggal dunia. Ini masih menunggu dari keterangan dari otoritas yang terkait. Asri. Baik, Niko, kami akan kembali perbarui informasi dari lokasi kejadian bersama Anda di sana. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Saudara, kita sama-sama simak pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Lilipali, terkait kondisi kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta terkini. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari truk yang sudah tipis. Itu jadi jalan dia agak kesulitan karena di jalan kan ada banyak truk. Sudah ditutup juga karena sudah biasa tidak putus jalan dan sulit dipadamkan. Sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? Ada sekitar 500. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sampai dengan sekarang, terakhir kali juga visual yang kami tunjukkan kepada Anda, saudara, api masih berkobar cukup besar, sehingga untuk Anda yang saat ini beraktivitas di sekitar Jalan Kiai Maja atau yang berada di sekitar Pasar Taman Puring, ini akan terdampak sedikit banyaknya, terutama untuk aktivitas lalu lintas, sehingga perlu dicermati lagi untuk Anda yang saat ini dalam masa pulang kantor, pulang bekerja atau pulang beraktivitas menuju kediaman masing-masing, akan ada imbas dari kepadatan lalu lintas, mengingat proses pemadaman juga masih berlangsung sampai dengan saat ini oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta di lokasi kebakaran persisnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Objek yang terbakar dilaporkan terakhir kali itu adalah bangunan rendah di kompleks pasar tersebut. Awalnya 6 unit pemadam kebakaran diterjunkan dari pos Kramat Pela, dikerahkan pertama kali ke lokasi. Kemudian tim dilaporkan tiba menuju ke titik kebakaran pada pukul 6 sore lebih 8 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan mulai pemadaman 2 menit kemudian, tepatnya pada pukul 6 sore lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini juga sudah dilaporkan seperti kami kutip juga oleh Kompas.com, dan sampai laporan ini dikeluarkan status untuk proses kebakaran juga masih terus ditangani, masih tetap dikawal begitu oleh Satuan Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah visual selain dari proses pemadaman, aktivitas warga dan juga sebagian pedagang diyakini ini melakukan berbagai hal untuk menyelamatkan barang berharga sambil memantau sejumlah hal yang rasanya bisa dilakukan begitu oleh warga sekitar, menyelamatkan barang berharga mereka, terutama barang-barang dagangan yang masih bisa dikeluarkan dari area tempat kejadian kebakaran yang berlangsung hingga saat ini, dan proses pemadamannya masih terus berjalan. Lewat laporan dari tim liputan kami, terutama dari jurnalis Kompas TV Prasetyo, mengutip dari pernyataan warga, ini baru pertama kalinya terjadi kebakaran di sekitar kawasan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan.
Dan sampai dengan sekarang kebakaran masih tetap ditangani walaupun kondisi yang baru pemadaman awal karena api masih berkobar cukup besar di sana. Laporan masyarakat diterima pada pukul 6 sore lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan TKP di Pasar Taman Puring yang lokasinya di Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek terbakar adalah pasar dengan situasi merah dan masih terus dilakukan proses pemadaman. Jurnalis Kompas TV Prasetyo masih sudah bergabung kembali bersama kami saat ini. Saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas ya Prasetyo? Ya, Tifal terdengar. Oke, yang Anda cermati saat ini apa aktivitas sebagian pedagang yang saya yakini ya, karena visual yang kami terima banyak pedagang menyelamatkan barang-barang berharga, begitu juga dengan warga. Aktivitas apa yang mungkin bisa Anda gambarkan saat ini di sana? Ya, Tifal, untuk saat ini memang pedagang hanya bisa menyelamatkan barang-barang berharganya mereka yang bisa diselamatkan karena memang titik api yang tadinya sempat terpusat di lantai 2 pasar ini sudah turun ke lantai bawah dan sudah keluar ke area pinggiran pasar, sehingga pada para pedagang yang tadi sempat beberapa para pedagang gitu sempat menyelamatkan barang mereka ini sudah terhenti dan mereka hanya berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang berharga, barang dagangan mereka yang tadi sudah sempat dikeluarkan dan saat ini dipindahkan ke lokasi yang aman. Tifal. Adakah area khusus yang disiapkan otoritas terkait agar, karena mengingat proses pemadaman masih berjalan sampai dengan sekarang, agar tidak menghambat proses evakuasi? Adakah area khusus untuk para pedagang bisa menyelamatkan atau mengevakuasi barang-barang berharga mereka? Ya, Tifal. Memang kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini ada pagar pembatas, ada gerbang begitu yang langsung setelah gerbang ini adalah pasar Taman Puring yang merupakan lokasi kebakaran saat ini. Untuk para pedagang dan juga masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam area karena bukan hanya berbahaya, suhu panas yang ditimbulkan dari peristiwa ini tidak bisa diterima badan begitu saja, harus menggunakan pakaian pelindung begitu, Tifal. Karena areanya masih kobaran api masih terbilang cukup besar di situ, pemadaman masih tetap berjalan. Pengamanan khusus apa yang Anda cermati sejauh ini di sana? Ya, sejauh ini memang tidak terlalu banyak pengamanan khusus. Polisi tersebar di beberapa titik, namun memang tidak secara khusus mengamankan lokasi ini. Mereka yang tadi saya bilang hanya tersebar di beberapa titik menghalau para pedagang dan juga masyarakat yang berupaya untuk masuk itu. Tak hanya polisi. Serta kami mendapatkan informasi adanya laporan lantai 2 di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan yang ambruk, saudara. Dan tadi berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan, ada sekitar 500 unit kios di Pasar Taman Puring yang terdampak ataupun terbakar akibat insiden ini. Serta para pedagang ini, beberapa di antara mereka masih berupaya untuk menyelamatkan barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Serta terkait ada tidaknya korban, baik itu korban luka ataupun korban jiwa, ini masih belum ada laporan yang menyatakan bahwa adanya korban dalam insiden ini. Namun terkait dengan penyebab kebakaran ini akan diidentifikasi setelah proses pemadaman selesai dilaksanakan, dan saat ini pemadaman menjadi fokus utama para petugas dalam menuntaskan ataupun juga memadamkan kebakaran yang terjadi. Kebakaran ini terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat, saudara. Kalau dari keterangan ataupun juga penjelasan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang sedang memantau di lokasi, bahwa di waktu kebakaran pukul 18:02 waktu Indonesia Barat itu masih ada aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring, karena kalau berdasarkan jam operasional yang berlaku, Pasar Taman Puring ini buka dari pukul 8 pagi sampai malam. Dan ada 30 unit damkar serta 60 personel pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Akibat insiden ini, saudara, tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pedagang yang memiliki kios di Pasar Taman Puring,
tapi juga ada dampak lain yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan di sekitar lokasi kejadian. Misalnya di kawasan Jalan Kiai Maja, kemudian untuk lalu lintas Transjakarta juga terdampak dari arah CSW Kejaksaan Agung, begitu terdampak, dan ada 2 rute juga ini yang mengalami keterlambatan akibat insiden kebakaran di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan, yakni Transjakarta rute 13B dan Transjakarta rute L13E yang mengalami keterlambatan. Dan ini tentu saja berdampak pada masyarakat, bagi pengguna jalan juga akibat kebakaran yang terjadi. Dan hingga kini proses pemadaman masih dilakukan, masih terus berlangsung. Kapolres Jakarta Selatan tadi juga menyebutkan bahwa pemadaman menjadi fokus utama petugas saat ini. Setelah selesai dilakukan proses pemadaman tersebut, barulah akan diselidiki apa kemudian penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan. Dan berdasarkan informasi jurnalis Kompas TV yang memantau di sana, pemadaman berlangsung lancar, relatif tidak ada kendala, sumber air bisa didapat, akses juga tidak sulit, dan pemadam atau petugas pemadam kebakaran yang berjibaku di sana, yang bertugas di sana juga terus bergotong royong memadamkan api serta menghimbau warga yang ada di sekitar lokasi untuk tertib, untuk tidak berada di dekat lokasi demi memudahkan proses pemadaman yang sedang berlangsung. Dan saudara, berdasarkan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, sejauh ini ada 500 kios di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan yang terdampak akibat kebakaran ini. Kemudian ini merupakan visual yang menunjukkan para pedagang tadi menyelamatkan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan tentunya sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya korban hilang, korban luka maupun juga korban jiwa. Tapi petugas yang tengah bertugas di lokasi tentu terus mendata, terus melakukan pemadaman juga dan memastikan segala proses yang tengah dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan kembali pantau bagaimana kondisi terkini di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Muhammad Jamzari di sana. Niko, bisa Anda kembali ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Tadi saya sempat mendapat informasi bahwa api sudah mulai bisa dipadamkan. Bagaimana, Niko? Ya, Astrid dan juga saudara, yang bisa saya gambarkan saat ini untuk upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini masih terus dilakukan. Ada beberapa barang yang masih dievakuasi oleh para pedagang, lalu kemudian yang bisa saya gambarkan ada sekitar 30 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan, baik itu dari pemadam dengan tekanan rendah, lalu tekanan medium atau tekanan sedang, lalu ada tekanan tinggi, ini sudah berada di lokasi tentunya untuk saling berkoneksi atau sambung menyambung selang seperti itu ya. Lalu kemudian untuk memadamkan Pasar Taman Puring yang saat ini sudah terbakar. Dan informasi yang telah kami terima di lapangan, Astrid dan juga saudara, bahwa Taman Puring ini terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai 2 di Pasar Taman Puring ini, Astrid dan juga saudara, telah rubuh akibat dari kebakaran itu sendiri, dan juga titik api ini masih terfokus di tengah Pasar Taman Puring itu sendiri. Dan kemudian ada sekitar 60 personel pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan
api di kebakaran Taman Puring pada saat ini dengan alamat kalau misalnya lihat pasti ini adalah di Jalan Kiai Maja di Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan ini masih terus dipadamkan, upaya pemadaman masih terus dilakukan. Api di belakang saya juga masih terlihat masih menyala di bagian tengah pasar Taman Puring itu sendiri, dan kurang lebih ada sekitar 500 kios pedagang yang terkena dampak dari kebakaran Taman Puring itu sendiri. Dan hingga saat ini personil juga masih terus ditambah untuk nantinya bisa dilakukan pemadaman. Tidak hanya pemadam kebakaran itu sendiri, tadi ada dibantu oleh BPBD, lalu dibantu oleh relawan damkar, dan tentunya kita harapkan upaya pemadaman yang masih terus dilakukan ini api cepat padam dan juga bisa menormalkan situasi dan kondisi yang ada di sekitaran pasar Taman Puring saat ini, Asri. Ya Niko, lalu sebelumnya juga ada visual para pedagang ini hilir mudik begitu, ada yang keluar masuk, ada yang mengamankan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan, dan juga ada beberapa yang ada di depan lokasi kejadian, lokasi kebakaran begitu Niko. Lalu apa cerita dari para pedagang saat ini? Kalau yang bisa saya sampaikan, tadi kita sempat mengobrol kepada beberapa pedagang yang saat ini sedang meratapi kios-kios mereka yang sudah terlanjur terbakar, dan mereka menceritakan kronologis bahwa kebakaran tadi terjadi sekitar habis maghrib begitu, dan mereka tidak mengetahui bagaimana proses kebakaran itu terjadi. Namun ketika salah satu pedagang ini rampung melakukan sholat maghrib, dia langsung melihat api di kios kios di pasar Taman Puring ini sudah dilalap oleh si jago merah dan itu sendiri. Dan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para pedagang, kemudian langsung melakukan pemanggilan atau penelponan untuk memanggil pemadam kebakaran untuk nantinya langsung datang dan melakukan upaya pemadaman. Dan hingga saat ini yang bisa saya gambarkan, ada beberapa warga yang masih menyaksikan atau menonton upaya proses pemadaman, dan tentunya tadi juga mendapat atensi dari petugas pemadam kebakaran bahwa aktivitas mereka menyaksikan proses pemadaman api di kebakaran pasar Taman Puring ini cukup bisa dibilang menyulitkan dari upaya pemadaman itu sendiri. Dan tadi sempat dilakukan dibilangin lah, bahasanya seperti itu, bisa dibilang dibilangin untuk menghindar atau minggir sedikit dari kawasan pasar Taman Puring, dan tentunya untuk memudahkan prosesi pemadaman yang melanda di pasar Taman Puring pada saat ini, Asri. Tadi juga para pedagang sudah diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran karena proses pemadaman masih berlangsung, dan juga mengingat untuk menjaga keselamatan mereka. Lalu ada beberapa tadi yang seperti yang saya sudah sebutkan, ada beberapa pedagang yang menyelamatkan barang jualan mereka dari dalam menuju luar. Anda tahu kemana barang-barang tersebut diamankan, Niko? Ya, Astrid dan juga saudara, kalau misalnya tadi ada beberapa pedagang yang masih mengamankan barang dagangannya yang terdampak dari kebakaran di pasar Taman Puring ini sendiri. Barang-barang tersebut yang tadinya diamankan ke tempat aman di depan pasar Taman Puring, namun berdasarkan instruksi dari tim pemadam kebakaran, akhirnya mereka memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan ke pasar lokasi yang tidak jauh dari ke pasar Taman Puring itu sendiri. Dan ruko-ruko di kawasan Taman Puring ini sendiri juga masih ada yang belum terdampak, dan tentunya mereka melakukan penyelamatan terhadap barang-barang dagangan mereka ini ke tempat yang lebih aman, seperti menaruh barang-barang tersebut ke ruko yang lebih aman dan belum terdampak kebakaran, dan tentunya nantinya bisa mereka amankan untuk nantinya apabila situasi dan kondisi sudah kondusif kembali, dan tentunya barang-barang tersebut yang sudah diselamatkan bisa dijual kembali. Asri. Apakah sudah ada informasi terbaru dari Polres Metro Jakarta Selatan mungkin terkait kebakaran ini, Niko? Ya, kalau misalnya informasi terbaru
belum ada dari pihak terkait, baik itu dari Polres Jakarta Selatan ataupun pihak dari pemadam kebakaran mengenai mungkin ada jumlah korban luka ataupun korban tewas. Dan tentunya kalau misalnya berdasarkan informasi awal yang telah kami terima di lapangan, ini ada sekitar 500 kios yang terdampak kebakaran. Dan kalau misalnya berdasarkan pengamatan saya di lapangan, ini kondisi pasar yang tadinya terdiri dari 2 lantai, ini sudah rubuh lantai 2-nya, dan fokus dari titik api dan upaya pemadaman ini difokuskan di tengah pasar Taman Puring. Dan kemudian selain itu ada beberapa pemadam kebakaran yang personilnya sekiranya saat ini sudah ditambah menjadi 85 personil dengan 30 Baik mobil Niko, pemadam kita kebakaran. akan lihat dan simak tentunya pernyataan terkini dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Puring kebakaran, dan kami sampaikan bahwa kurang lebih 500 unit kios yang ada di Pasar Taman Puring ini semuanya ludes terbakar. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran dan petugas Polri berusaha, dan TNI berusaha untuk mengamankan TKP, memadamkan api. Untuk 34 unit mobil pemadam kebakaran telah digerakkan, dan kita lihat bersama bahwa di bagian tengah dari Pasar Taman Puring ini masih ada api yang menyala. Kami dari pihak terkait bersama pihak terkait akan berusaha terus untuk memadamkan api. Untuk kebetulan Pasar Taman Puring ini bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru. Dengan demikian kebetulan ruang tahanannya itu berdekatan dengan posisi kebakaran ini, sehingga tahanan sebanyak 4 orang yang ada di Polsek Kebayoran Baru kita evakuasi ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ada berapa tahanan? Ada 4 tahanan, semuanya laki-laki, sudah kita evakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pak, kalau ada laporan awal ini titik api bermula dari mana ya Pak? Untuk titik api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api, itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan waktu operasional dari pasar Taman Puring ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Api itu udah mulai terlihat oleh salah satu pemilik toko. Keluar dari asap terlihat dari salah satu toko yang sudah tutup. Di tengah, kita belum bisa pastikan itu toko jualan pakaian ataupun celana ataupun sepatu ataukah elektronik. Mengenai penyebab kebakaran ini yang bisa menjelaskan nanti ahli. Kami akan, yang langkah pertama yang kita harus lakukan sebagai aparat kepolisian, TNI maupun pemadam kebakaran adalah kita bagaimana berusaha untuk memadamkan api dan bagaimana kita melokalisir TKP supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Tokonya apa Pak? Sampai saat ini belum teridentifikasi toko yang bermula dari api yang asap yang keluar dari salah satu toko yang sudah tutup itu toko menjual apa. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Korban luka atau korban jiwa? Untuk memastikannya itu kita harus olah TKP. Sedangkan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api dan membuat status quo daripada TKP itu sendiri. Tapi dari informasi yang beredar, mudah-mudahan dan kita doakan tidak ada terjadi korban jiwa. Pak, ini kan jika dilihat api sangat besar Pak ya. Memang di dalam ini apa aja sih Pak, material apa aja sih Pak yang sangat semuanya lengkap ya. Kan di dalam itu ada sepatu kan karet. Ada juga pakaian, celana, jeans dan sebagainya, ada juga elektronik. Jadi memang api mudah menjalar dan sulit dipadamkan karena bahan-bahan yang terdapat di dalam pasar Taman Puring ini adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Siap. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak. Untuk situasi Mengenai dengan arus lalu lintas, kami sudah rekayasa lalu lintas, kita sudah alihkan. Namun memang banyak juga yang berusaha datang untuk menonton warga masyarakat. Untuk itu kami himbau warga masyarakat agar
menghindari dari arah menuju Taman Puring. Dan warga masyarakat yang berada di sekitar ini juga jangan sampai mengganggu atau menghalangi petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Lili Pali menyampaikan bahwa dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan juga berdampak terhadap Polsek Kebayoran Baru, di mana letak dari ruang tahanan ini berada di dekat dari Pasar Taman Puring, sehingga tahanan ini perlu dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan tadi berdasarkan keterangan salah satu pedagang yang mengaku ini telah melihat asap keluar dari salah satu toko yang sudah ditutup. Tapi kembali penyebab kebakaran tentunya baru bisa dinyatakan dan ditentukan setelah proses pemadaman dilakukan serta olah TKP dan juga melibatkan ahli yang nantinya akan menelisik apa yang menjadi penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemadam kebakaran yang standby di pintu masuk gerbang Pasar Taman Puring ini, mereka juga mengantisipasi warga dan juga pedagang untuk masuk ke area dalam, apalagi untuk melakukan penyelamatan serta benda mereka. Ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh pada lalu lintas ya. Kita paham untuk saat ini jam pulang aktivitas lalu lintas sekitar kawasan sana juga pasti akan padat. Sehingga hal apa yang rasanya perlu dicermati pengguna jalan yang melintasi sekitar area kebakaran itu? Adakah penutupan jalan atau pengalihan arus sejauh ini yang Anda cermati? Ya, tentunya untuk para pengguna jalan agar menghindari area sekitaran kawasan Pasar Majestic dan juga Pasar Taman Puring. Sangat disarankan untuk menghindari area ini karena memang terjadi penutupan dari depan Pasar Majestic hingga Pasar Taman Puring hingga mengarah ke arah Jalan Ciledug Raya. Jadi sebaiknya para pengguna jalan mengalihkan melalui jalur lain. Oke. Kami akan akan berbincang dengan Anda, tapi sampai dengan sekarang kami juga ajak Anda untuk melihat visual terbaru yang Anda lihat saat ini, proses pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta untuk kebakaran yang sampai saat ini masih berkobar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Terakhir kali yang kami terima laporannya ada 26 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Saat ini yang sebagian besar terimbas adalah lapak dagang milik para pedagang. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan total ada 85 personel pemadam yang dikerahkan di sini dan sedikit banyaknya juga akan ada pengamanan khusus di sekitar area untuk memastikan hal-hal tidak diinginkan tidak terulang atau tidak terjadi begitu. Mengingat proses pemadaman masih tetap berjalan sekarang, dengan tantangannya dihadapi, akses jalan kita lihat di sini cukup terbatas dengan armada yang terbilang cukup banyak, dengan semangat demi bisa memadamkan segera kebakaran ini agar tidak menjalar ke bangunan-bangunan lainnya ataupun juga menjalar ke area luar Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Visual sebelah kiri layar kaca Anda saat ini adalah saat awal proses pemadaman dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Selatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Dan untuk visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah visual terbaru yang saat ini masih terus terjadi. Masih mendengar jelas ya Prasetyo? Ya, Tifal terdengar. Oke, yang Anda cermati saat ini apa aktivitas sebagian pedagang yang saya yakini ya, karena visual yang kami terima banyak pedagang menyelamatkan barang-barang berharga, begitu juga dengan warga. Aktivitas apa yang mungkin bisa Anda gambarkan saat ini di sana? Ya, Tifal, untuk saat ini memang pedagang hanya bisa menyelamatkan barang-barang berharganya mereka yang bisa diselamatkan karena memang titik api yang tadinya sempat terpusat di lantai 2
pasar ini sudah turun ke lantai bawah dan sudah keluar ke area pinggiran pasar, sehingga pada para pedagang yang tadi sempat beberapa para pedagang gitu sempat menyelamatkan barang mereka ini sudah terhenti dan mereka hanya berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang berharga, barang dagangan mereka yang tadi sudah sempat dikeluarkan dan saat ini dipindahkan ke lokasi yang aman. Iqbal. Adakah area khusus yang disiapkan otoritas terkait agar, karena mengingat proses pemadaman masih berjalan sampai dengan sekarang, agar tidak menghambat proses evakuasi, adakah area khusus untuk para pedagang bisa menyelamatkan atau mengevakuasi barang-barang berharga mereka? Ya, Tifal. Memang kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini ada pagar pembatas, ada gerbang begitu yang langsung setelah gerbang ini adalah pasar Taman Puring yang merupakan lokasi kebakaran saat ini. Untuk para pedagang Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kebakaran di kawasan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini menyebabkan sekitar 500 unit kios terbakar. Titik api hingga kini masih terlihat di sejumlah lokasi, namun mulai bisa dipadamkan. Api diduga ini berasal dari salah satu toko yang sudah tutup. Saudara, ini berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Lilipali. Dan selain itu, informasi dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada 4 tahanan Polsek Kebayoran yang juga dievakuasi karena berdekatan dengan lokasi kebakaran. Saudara, kita akan pantau situasi terkini di lokasi kejadian kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata di sana. Eril, bisa Anda jelaskan di mana titik Anda melaporkan saat ini? Apakah di bagian depan atau belakang Pasar Taman Puring? Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Sri, saya berada di depan dari Pasar Taman Puring yang dimana saat ini masih terjadi kebakaran dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Bimo bagaimana keadaan situasi dari titik depan Pasar Taman Puring yang memang hingga saat ini masih terlihat adanya api di Pasar Taman Puring yang memang kebakaran ini terjadi sejak pukul 6 sore hari. Dan selain itu juga informasi yang kami terima dari Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa diperkirakan ada ratusan toko yang terdampak yang berada di Pasar Taman Puring ini dan mungkin bisa dapat dilihat dari pemadam. Lalu kemudian juga dari relawan damkar masih berjibaku dengan api yang membakar merambat dari Pasar Taman Puring ini hingga saat ini sekiranya sudah lebih dari 2 jam api masih terlihat di Pasar Taman Puring ini. Dan selain itu juga dikatakan bahwa lebih dari puluhan unit mobil pemadam kebakaran atau bisa diperkirakan hingga 36 unit mobil pemadam kebakaran yang digerakkan untuk memadamkan api yang berada di Pasar Taman Puring ini. Dan selain itu juga informasi yang kami terima sebelumnya dari Kapolres Metro Jakarta Selatan dikatakan memang hingga saat ini untuk arus lalu lintas yang berada di sekitar dari Pasar Taman Puring masih terlihat cukup macet, padat karena memang banyak dari masyarakat yang ikut menonton. Karena dihimbau dari Kapolres Metro Jakarta Selatan dikatakan bahwa untuk masyarakat yang tidak memiliki kepentingan agar segera tidak begitu memadati karena memang arus lalu lintas yang berada di sekitar ini cukup padat sehingga dihimbau bagi masyarakat ataupun pengemudi yang ingin menggunakan jalur untuk menghindari dari arah jalur yang menuju ke Pasar Taman Puring. Dan selain itu juga informasi yang kami terima bahwa kebakaran ini dekat dengan dari Polsek Kebayoran Lama sehingga dari Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan sebanyak 4 tahanan dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan karena untuk mengamankan. Dan hingga saat ini memang masih terlihat dari pemadam masih mencoba untuk memadamkan api baik dari menyeramkan dan memang terlihat asap masih mengepul. Asri. Baik, Ariel, kami akan perbarui kembali informasi di lokasi kebakaran di sana. Terima kasih untuk laporan Anda, tetap berhati-hati dalam bertugas. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Kamu masih single? Dilarang untuk masuk ke dalam area karena bukan hanya berbahaya, suhu panas yang ditimbulkan dari peristiwa ini
tidak bisa diterima badan begitu saja, harus menggunakan pakaian pelindung begitu Vital. Karena areanya masih kobaran api masih terbilang cukup besar di situ, pemadaman masih tetap berjalan. Pengamanan khusus apa yang Anda cermati sejauh ini di sana? Ya, sejauh ini memang tidak terlalu banyak pengamanan khusus. Polisi tersebar di beberapa titik, namun memang tidak secara khusus mengamankan lokasi ini. Mereka yang tadi saya bilang hanya tersebar di beberapa titik, menghalau para pedagang dan juga masyarakat yang berupaya untuk masuk itu. Tak hanya polisi, ada juga beberapa petugas pemadam kebakaran yang standby di pintu masuk gerbang pasar Taman Puring ini. Mereka juga mengantisipasi warga dan juga pedagang masuk ke area dalam, apalagi untuk melakukan penyelamatan serta benda mereka. Ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh pada lalu lintas ya. Kita paham untuk saat ini jam pulang aktivitas lalu lintas sekitar kawasan sana juga pasti akan padat. Sehingga hal apa yang rasanya perlu dicermati pengguna jalan yang melintasi sekitar area kebakaran itu? Adakah penutupan jalan atau pengalihan arus sejauh ini yang Anda cermati? Ya, tentunya untuk para pengguna jalan agar menghindari area sekitaran kawasan Pasar Majestic dan juga Pasar Taman Puring. Sangat disarankan untuk menghindari area ini karena memang terjadi penutupan dari depan Pasar Majestic hingga Pasar Taman Puring hingga mengarah ke arah Jalan Ciledug Raya. Jadi sebaiknya para pengguna jalan mengalihkan melalui jalur lain. Gitu. Oke. Kami akan akan berbincang dengan Anda, tapi sampai dengan sekarang kami juga ajak Anda untuk melihat visual terbaru yang Anda lihat saat ini, proses pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta untuk kebakaran yang sampai saat ini masih berkobar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Terakhir kali yang kami terima laporannya ada 26 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Saat ini yang sebagian besar terimbas adalah lapak dagang milik para pedagang. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan total ada 85 personel pemadam yang dikerahkan di sini dan sedikit banyaknya juga akan ada pengamanan khusus di sekitar area untuk memastikan hal-hal tidak diinginkan tidak terulang atau tidak terjadi begitu. Mengingat proses pemadaman masih tetap berjalan sekarang dengan tantangan yang dihadapi, akses jalan kita lihat di sini cukup terbatas dengan armada yang terbilang cukup banyak dengan semangat demi bisa memadamkan segera kebakaran ini agar tidak menjalar ke bangunan-bangunan lainnya ataupun juga menjalar ke area luar Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Visual sebelah kiri layar kaca Anda saat ini adalah saat awal proses pemadaman dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Selatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Dan untuk visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah visual terbaru yang saat ini masih terus terjadi, masih menggambarkan keadaan saat ini saat proses. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan menyebabkan 500 kios hangus terbakar. Selain itu juga arus lalu lintas di sekitar lokasi terdampak.
hingga menyebabkan 4 tahanan Polsek Kebayoran Baru harus dievakuasi karena ruang tahanan mereka berdekatan dengan lokasi kebakaran. Sementara itu, pemadaman masih terus dilakukan dan titik api sudah mulai terlokalisir serta penyebab kebakaran masih akan didalami oleh polisi dan juga petugas yang berwenang di sana. Selain itu, saudara, informasi dari jurnalis Kompas TV yang bertugas memantau di sana, sejauh ini belum ada laporan korban luka, korban hilang maupun korban jiwa. Sejumlah rangkaian penyelidikan juga akan mulai dilakukan setelah proses pemadaman berhasil dilakukan. Ada garis polisi yang juga sudah melintang di lokasi, ini guna mempermudah proses yang dilakukan oleh polisi. Dan berdasarkan informasi dari salah satu pedagang kepada polisi bahwa api ini muncul atau mulai terlihat asap dari salah satu toko yang sudah tutup di lantai 2. Namun belum dipastikan toko apa yang mengeluarkan ataupun terjadinya munculnya asap pertama di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV kami tutup. Saya Asri Gunawan. Terima kasih. Sampai jumpa.